Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang digaungkan oleh para pendukungnya, seperti dari kalangan Salafi, kalangan Muhammadiyah, MTA, Persis, dan sebagainya. Tetapi ada pula mereka yang dari kalangan Aswaja yang hijrah kemudian menyuarakan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, seperti Mas Heri Pras, sobat-sobat, seorang pesilat yang kemudian getol mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan seperti biasa, sobat-sobat, tentu saja mereka-mereka yang seperti ini, seperti Mas Heri Pras, ya, Ustadz Piranda, Ustadz Mujiman, dan juga saya dikatakan sebagai Wahabi, sobat-sobat. Dan dianggap sebagai pemecah belah. Pertanyaannya, benarkah mereka yang mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi pemecah belah? Lalu, bagaimanakah ya dakwah yang sebenarnya, sobat-sobat? Nah, sobat-sobat, kalau kita layangkan ingatan kita kepada dakwah di awal-awal kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang terjadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahkan tauhid? Yang terjadi adalah kegoncangan. Yang terjadi adalah perpecahan antar penduduk Mekah ketika itu, antar kerabat, bahkan antar keluarga. Inilah ya yang terjadi ketika Rasulullah pertama-tama menyampaikan dakwah tauhidnya. Penduduk Mekah yang tidak setuju dan mayoritas tidak setuju menentang dakwah beliau dan melakukan perlawanan, bahkan melakukan intimidasi, penyiksaan kepada pengikut beliau, bahkan diancam untuk dibunuh. Bahkan sudah ada yang terbunuh karena dakwah tersebut. Misalnya, ayah ibunya
Ammar bin Yasir. Nah, apakah kita ingin mengatakan Rasulullah sebagai pemecah belah? Padahal Rasulullah hanya menjalankan perintah Allah untuk mendakwahkan dakwah tauhid, untuk menyelamatkan umat dari kesyirikan, yang tentu saja syirik ini adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni kecuali pelakunya bertobat. Dan dengan itu juga menyelamatkan umat dari masuk ke dalam neraka, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Nah, sedangkan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dakwah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, hanya menyampaikan, menjalankan, meneruskan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan perintah Allah, memerintahkan agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi ketika terjadi perbedaan pendapat. Ini Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Nah, ini kan perintah Allah. Nah, jadi mereka para pendukung, para pendakwah yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ini hanya menjalankan perintah Allah. Bukankah Nabi juga menegaskan, taraktu fikum amroin lang tadilu abada ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasuli. Sudah kutinggalkan dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya selama mengikuti dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran, kitab Allah Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah. Nah, inilah yang juga menegaskan bahwa mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, berdakwah mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah. Ketika dalam prosesnya ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, ada yang bahkan melakukan penentangan dan perlawanan. Kalau kita melihat perjalanan di awal-awal dakwah Rasulullah, ini merupakan sunnatullah. Karena Allah juga berfirman, setiap nabi pasti ada musuh. Nah, artinya ketika kita meneruskan apa yang didakwahkan oleh Nabi, pasti kita
ada musuh, pasti ada yang menentang. Sobat-sobat, ya. Nah, ini sunatullah. Pertanyaan di awal, benarkah dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi memecah belah orang-orangnya sebagai orang-orang yang pemecah belah? Jawabannya, ya, adalah tidak. Karena sebenarnya mereka mengajak kepada persatuan dalam kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka mengajak kepada satu kebenaran, kebenaran yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Bukan kepada akhirnya, ya, kota kelahiran Nabi Muhammad bersatu dalam bendera tauhid. Dan para pendakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, akan dipersatukan. Dan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi akan mempersatukan seluruh umat di bawah panji Islam dan kebenaran menurut Allah dan Rasulnya. Nah, demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.